damai sejahtera di dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, sekali lagi kita bertemu untuk meluangkan sejenak masa untuk belajar firman Tuhan melalui perkongsian pelajaran yang kita akan sama-sama dengarkan pada saat ini. Pernahkah saudara mendengar tentang Walk of Fame? Ya, saya yakin ada di antara kita yang sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang Walk of Fame. Walk of Fame ini adalah satu jalan yang ada di Hollywood, di mana di atas jalan itu terteraklah nama-nama orang-orang yang cemerlang di dalam karya mereka dan memberikan sumbangan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Di antaranya adalah seperti Pelé, dan kita semua mengetahui bahwa Pelé adalah legenda bola sepak daripada Brazil. Demikian juga seorang yang bernama Elvis Presley, karena sumbangannya di dalam industri musik yang membawa musik rock and roll. Demikian juga seorang yang pernah menjadi idola saya satu ketika dahulu, yaitu Arnold Schwarzenegger. Ya, sebut namanya juga sudah cukup susah, saudara. Ya, dia ini adalah seorang atlet bina badan yang telah memenangi Mr. of Universe sebanyak 7 kali. Dan belum pernah ada lagi atlet bina badan yang lain sampai sekarang ini yang pernah memenangi gelaran yang sama sebanyak 7 kali. Demikian juga dia ini adalah seorang pelakon yang sangat terkenal, dan watak yang sangat terkenal adalah Terminator, dan juga sangat sukses di dalam politik apabila dia berjaya menjadi gubernur untuk negeri bahagian California di Amerika Serikat. Satu pencapaian yang sangat mengagumkan. Tetapi itu bukan fokus kita pada malam hari ini. Fokus kita pada malam hari ini adalah untuk melihat seorang yang bernama Rahab. Sangat berbeza kalau dilihat dengan apa yang kita dengarkan sebentar tadi. Nama-nama yang ada di atas jalan Walk of Fame yang telah memberikan sumbangan yang sangat besar di dalam industri ataupun di dalam sukan ataupun di dalam kemasyarakatan. Tetapi Rahab ini, apabila kita melihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Yosua pasal 2, maka kita akan mengetahui sedikit sebanyak tentang Rahab. Siapakah Rahab? Apabila saya melihat ensiklopedia, nama Rahab di dalam Alkitab ini bukanlah satu nama yang baik. Rahab berarti penzina, ataupun lebih kasarnya disebut sebagai pelacur. Nah, cerita tentang Rahab ini bermula apabila Yosua menghantar 2 orang pengintai untuk menyelidik kota Jericho. Tujuan mereka adalah untuk menyerang kota Jericho tidak berapa lama lagi. Kita mengetahui bahwa kota Jericho pada saat itu adalah sebuah kota yang sangat kukuh karena adanya tembok Jericho. Sekali lagi saya melayari internet dan coba mendapat sedikit informasi tentang kota Jericho dan juga temboknya. Dan rupa-rupanya temboknya itu dianggarkan setinggi 30 kaki atau 9 meter dengan ketebalan lebih kurang 2 meter. Dan ini adalah satu tembok yang cukup kuat untuk masa itu. Cukup kuat. Nah, itulah sebabnya maka Yosua telah menghantar kedua orang pengintainya itu untuk menyelidik kota Jericho, melihat keadaan di kota Jericho, dan mencari tahu bagaimana caranya mereka akan menyerang kota Jericho itu dalam beberapa masa lagi. Nah, dipendekkan cerita, kita mengetahui bahwa orang-orang di kota Jericho menyadari bahwa ada 2 orang asing yang telah
menyusup ke dalam kota tersebut. Dan mereka juga mengetahui bahwa mereka ataupun dua orang penyintai ini telah tinggal ataupun telah singgah di rumah si Rahab. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam Yosua pasal 2 ayat 1 hingga kepada ayat yang ke-6 ataupun ke-5, maka kita dapati bahwa orang-orang ini berusaha untuk menangkap kedua orang pengintai tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ceritanya bermula di dalam Yosua pasal 2 ayat 6. Apabila Rahab menyembunyikan kedua orang pengintai ini di atas bumbung rumahnya dan menutupi mereka dengan jeram. Coba kita lihat dalam Yosua 2 ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas bumbung ataupun di siling rumah tersebut. Dan Rahab juga mengakali orang-orangnya sendiri bahwa kedua orang pengintai itu sudah pergi keluar kota dan menyuruh orang-orang itu untuk mengejar dan mengatakan mereka pasti akan dapat menangkap kedua orang pengintai itu karena mereka masih berada dekat. Ayat 7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ayat 8, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas suatu rumah tersebut. Sekali lagi, Rahab adalah seorang yang wanita yang derajatnya rendah. Rahab ini dikatakan sebagai perempuan sundal di dalam Alkitab. Di dalam bahasa yang lebih modern adalah pelacur. Dan saya percaya bahwa ini bukanlah satu yang menarik untuk kita coba lihat atau bahas tentang latar belakang daripada Rahab. Mengapa? Karena sebagai umat-umat Tuhan kita begitu jelas dan paham bahwa perzinahan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah dan juga sangat dibenci oleh manusia. Manusia akan memandang jijik terhadap setiap perbuatan persundalan. Dan kalau kita sedang berjalan, contohnya berjalan-jalan di satu tempat, dan tiba-tiba kita melihat ada seorang yang kita kenali melakukan pekerjaan ataupun aktiviti seperti itu. Seorang wanita atau perempuan, lalu perempuan itu duduk mendekati kita, dan pasti di dalam hati kita akan merasa jijik atau kita merasa memandang rendah kepada wanita tersebut, dan barangkali kita akan menjauhkan diri dan tinggalkan tempat itu. Nah, saya percaya ini juga yang mungkin terjadi kepada Rahab oleh sebilangan masyarakat yang ada di kota Jericho pada saat ini. Tetapi, apakah yang membuat cerita daripada Rahab ini sehingga ditulis? Apa yang membuatnya menarik? Ditulis di dalam kitab Yosua. Yang menariknya bahwa Rahab ini bukan hanya melindungi ataupun mengakali orang-orang Jericho untuk menyelamatkan kedua orang pengintai tersebut, tetapi jauh lebih itu daripada itu, Alkitab menjelaskan bahwa karena iman, ya, karena iman. Coba kita lihat di dalam ayat yang seterusnya, di dalam Yosua 2 ayat 9. Dan aku berkata dan Rahab berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu.
ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar daripada Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja, yaitu di seberang sungai Yordan, Raja Sihon dan Og, yang telah kamu tumpaskan. Ayat 11. Dan ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Perhatikan perkataan ini. Sebab Tuhan Allahmu ialah langit yang di atas dan bumi yang di bawah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya Rahab ini, dia telah mendengar kabar angin tentang kehebatan daripada bangsa Israel yang telah dipimpin oleh Tuhan. Hanya mendengar. Sebelum itu dia belum pernah berjumpa dengan mana-mana orang Israel. Dia belum pernah melihat, menyaksikan bagaimana keajaiban ataupun mukjizat besar yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Dia belum pernah mengenali bangsa Israel ini secara bersemuka. Tetapi jauh sebelum itu, jauh sebelum kedatangan kedua orang pengintai itu, Rahab sudah menanam iman dan kepercayaannya kepada Tuhannya bangsa Israel ataupun juga Tuhan alam semesta. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang asing boleh dengan begitu mudah melihat kepada Tuhan daripada bangsa Israel ini dan langsung mempercayainya dengan iman. Tetapi itu yang terjadi kepada Rahab. Tindakan iman daripada perbuatan Rahab ini juga dinyatakan di dalam cerita ini. Ia tidak cukup hanya sekedar meluahkan kepercayaannya kepada kedua orang pengintai ini. Ya, kita melihat salah satu tindakan iman ataupun tindakan berdasarkan iman kepada Tuhannya bangsa Israel oleh Rahab adalah yang pertama, menyembunyikan atau menyelamatkan kedua orang pengintai tersebut. Tetapi seterusnya kita boleh melihat juga bagaimana penurutan daripada Rahab ini terhadap apa yang dikatakan oleh kedua orang pengintai ini, keyakinannya kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang telah dipimpin oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yesua 2 ayat 12 dan 13. Begitu juga dengan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-21. Yesua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga. Dan berikanlah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya. Di sini hasil daripada imannya kepada Tuhan daripada bangsa Israel dan keyakinannya terhadap kekuatan bangsa Israel yang akan segera menawan kota Jericho itu, dia menuntut sedikit daripada Tuhan ataupun daripada bangsa Israel itu, agar jiwanya dan juga ahli keluarganya akan selamat daripada serangan bangsa Israel itu. Kita lihat dalam ayat yang ke-13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami daripada maut. Lalu dipendekkan cerita di dalam ayat 18, apa yang dikatakan oleh kedua orang pengintai tersebut. Mereka mengatakan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali daripada benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu, serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu.
Ini adalah janji daripada kedua orang pengintai tersebut. Kemudian ayat yang ke-21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnya kedua orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan, yaitu Rahab, mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela rumah mereka. Di sini kita melihat ia telah menyerahkan segala kepercayaan atas dasar iman kepada kedua orang pengintai ini. Dia telah menyerah, dia telah menurut daripada kepercayaan ataupun daripada iman percayanya itu. Dan yakin bahwa bangsa Israel itu akan mampu untuk menawan kota Jeriko. Walaupun kota Jeriko itu dilindungi dengan tembok yang begitu besar sekali. Luar biasa sekali iman daripada Rahab, si perempuan sundal tersebut. Tetapi ini berarti bahwa Rahab telah melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan dia. Rahab telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan dia dan juga ahli keluarga dia. Walaupun Rahab ini adalah seorang perempuan yang rendah derajatnya, namun dia telah memilih untuk diselamatkan oleh Allah hanya dengan mendengar kabar angin ataupun desas-desus tentang bangsa Israel dan Tuhan mereka yang telah memimpin mereka. Itu sebabnya, saudara-saudara, kisah ini ditulis. Ditulis untuk diketahui oleh semua umat-umat Tuhan. Pelajarannya adalah perkara yang terburuk pun boleh diubah menjadi sesuatu yang indah apabila pertobatan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Bak kata pepatah di dalam bahasa Inggris, from zero to hero. Daripada sesuatu yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang berharga, bahkan menjadi pahlawan. Dan inilah Rahab. Ia telah mengubah kehidupannya, dan kita melihat dalam susur alur daripada keturunan Rahab, maka kita dapati ia juga sangat memainkan peranan di dalam cerita-cerita kita, khususnya cerita tentang Boaz dan Ruth. Seorang yang paling hina pun, apabila dia melakukan kehendak Allah dengan iman dan perbuatan, maka tidak ada yang akan menghalang Allah untuk mengampuninya dan menerimanya. Saudara-saudari, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu kisah itu dituliskan di dalam Alkitab tanpa membawa makna ataupun pelajaran yang sesuai untuk pertumbuhan kerohanian umat-umat Tuhan. Demikianlah kisah Rahab ini ditulis karena ada hal yang penting untuk dijadikan teladan, yaitu bagaimana Allah telah mengangkat derajatnya. Bukan saja namanya ada ditulis dalam kitab Yosua, tetapi bahkan disenaraikan sebagai salah satu pahlawan iman yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Mungkin kita boleh lihat di dalam Ibrani 11 ayat 31, apakah yang dikatakan di dalam kitab Ibrani tentang perkara ini. Ibrani pasal 11. Tajuk daripada pasal ini adalah tentang saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman. Ada banyak mereka yang telah disebutkan ataupun dituliskan namanya di dalam pasal ini. Dikenali sebagai pahlawan ataupun saksi-saksi iman. Dan di antaranya adalah Rahab. Kita coba lihat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut baik pengintai itu. Iman. Seorang yang rendah derajatnya, tapi masuk di dalam senarai
pahlawan-pahlawan iman di dalam kitab. Sungguh luar biasa, bukan? Kita juga mengharapkan agar nama kita satu hari kelak akan masuk di dalam senarai sebagai pahlawan ataupun pemenang-pemenang iman. Bahkan di dalam Yakobus 2 ayat 25 juga di sana dikatakan bahwa perbuatan Rahab menyembunyikan kedua orang pengintai itu dan juga mengakali orang-orang Jericho itu bukan hanya sekadar di situ saja, tetapi ia adalah lebih dalam daripada itu. Ya, kita sudah lihat dan kita sudah mendengar tadi, karena iman yang ia sudah miliki di dalam dirinya. Sekali lagi, saya percaya bahwa kita semua umat manusia yang hidup pada zaman ini mempunyai pencobaan, pergolakan, gelombang hidup yang sama. Meskipun kita sudah mengenali Tuhan, tetapi kadang-kadang kita jatuh ke bawah. Kadang-kadang juga kita merasakan bahwa dosa yang dilakukan oleh Rahab ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Rahab ini adalah sangat besar. Dan kita membandingkan bahwa, saya tidak mungkin akan melakukan hal seperti Rahab. Ataupun saya mungkin melakukan pelanggaran tetapi tidak seberat seperti Rahab, atau tidak melakukan persundalan atau perzinahan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ingat bahwa setiap dosa di mata Tuhan adalah sama. Sama ada dosa yang berat ataupun dosa yang ringan, ia tetap adalah dosa. Oleh sebab itu adalah lebih baik bagi kita untuk melihat bahwa kita dengan Rahab tidak ada jauh bezanya. Sama. Rahab, ia telah menang. Ia telah melakukan sesuatu yang besar. Ia telah bertobat. Ia telah mengimani iman bangsa Israel. Mengimani, memberikan iman dan kepercayaannya, penyerahan terhadap seluruh kehidupannya kepada Tuhan semesta alam. Kita pada saat ini masih bergumul untuk melakukan hal tersebut. Banyak sekali perkara-perkara yang coba untuk menghalangi kita daripada terus berhubung dengan rapat dengan Tuhan, walaupun kita sudah mengenali Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu ingat bahwa pada saat ini Tuhan sentiasa memanggil kita. Tuhan sentiasa memanggil umat-umatnya dari zaman ke zaman agar sentiasa datang. Mungkin perlu untuk bertobat dan perlu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan saja. Sebagaimana Rahab adalah seorang yang sangat rendah, diangkat oleh Tuhan. Sudah pasti Tuhan juga akan mengangkat kita daripada segala pergumulan kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman. Sesungguhnya Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang berdosa dan bukan mencari orang-orang yang benar. Itu sebabnya di dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan bahwa aku datang untuk yang penting adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang untuk mencari mereka yang berdosa dan bukannya mencari mereka yang sudah benar. Itu sebabnya kayu salib itu penting. Karena kayu salib itulah yang menanggung dan mengangkat kita daripada dosa kepada kebenaran Tuhan. Daripada sesuatu yang tidak ada, yang tidak bernilai, kepada sesuatu yang bernilai. Ataupun dikatakan dalam bahasa Inggris, from zero to hero. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kita, mengangkat kita, dan membawa kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
child to be. You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the I am amazed to know that a God so great could love me so, is willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I can't